Oh, suami aku dulu awalnya tuh cari-cari kerjaan online. Terus dipanggil. Carinya di website. Di website. Websitenya itu apa namanya? 70 guys, berapa satu bulannya? That Jadi Aci ini sudah berapa tahun Ci di Kanada? 2014, dari 2014 yang datang ke sini. Nah, ceritanya gimana suami kok bisa sampai di sini kayak gitu? Oh, suami aku dulu awalnya tuh cari-cari kerjaan online. Terus itu namanya kalau nggak salah ya, ini JobsDB kalau zaman dulu. Job apa? JobsDB. Oh, JobsDB. JobsDNB, JobsDB. Dulu suami aku tuh apply, karena di situ tuh ada lowongan kerja Burger King Kanada. Suami aku kan jadi Burger King Indonesia, makanya dia pengen apply ke Burger King Kanada karena dia ngerasa, oke, aku juga kan ada pengalaman di Burger King, siapa tahu gitu. Nah, terus kenapa kok ada pemikiran pengen ke luar negeri? Karena cita-cita, kan saat itu tuh konteksnya kita baru aja menikah kan, karena aku nikah tuh 2009. Nah, pas aku datang ke sini tuh jadi kayak baru sekitar 3 tahun menikah. Otomatis kan namanya orang baru menikah tuh kan pengen banyak yang dicita-citakan lah kan, kayak punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha sendiri, ya kan, namanya pengantin baru. Better life ya, better life. Karena saat itu aku masih ngontrak Mbak, jadi masih ngekos, ya kan. Terus mau sampai kapan nih ngekos gitu kan, beli rumah mahal di Jakarta kan, jadi ya udah jalan satu-satunya ke luar negeri supaya dapat penghasilan banyak, supaya bisa saving, supaya bisa tercapailah satu-satu cita-cita kita. Jadi itu udah dibicarakan berdua ya. Aku pengen ke luar negeri kayaknya kayak gitu. Jadi awalnya sih enggak. Awalnya tuh nggak ada pembicaraan kayaknya aku harus ke luar negeri. Itu nggak ada pikiran. Tiba-tiba aja mencari. Tiba-tiba aja karena lihat di website suami aku tuh emang tipikalnya kan hobinya langsung kita apply, udah apply langsung dipanggil sama si. Jarak berapa hari itu? Kurang tahu tuh jarak berapa harinya, udah lama banget kan itu. Pokoknya suruh datang, drop resume, terus ditanya-tanya, terus langsung interview sama ownernya sini, owner Burger King di sini, gitu. Nah terus setelah itu proses ya, prosesnya berapa bulan, Mas Alba kesini? Prosesnya suami waktu itu nggak terlalu lama sih, kalau nggak salah sekitar 3 bulanan. 3 bulan November aku kalau ingat aku ya, November akhir 2012 akhir tuh berarti pokoknya berangkat kesininya tuh Maret. November tuh udah interview apa segala macam. 4 bulanan ya. Karena kepotong Desember itu kepotong Christmas kan di sini. Iya, kepotong Christmas juga jadi lama itu gitu ya. Panjang, setengah bulanan itu kepotongnya kayak gitu. Kepotong Christmas, terusnya lagi akhir Januari udah keluar tuh visanya. Udah Februari awal kita langsung beli tiket. Oh, jadi itu kalau orang kerja di sini semua itu bisa bawa istrinya ke sini? Oh, nggak selalu ya, ada orang yang beberapa yang emang take a lot of time untuk bawa keluarganya ke sini, ada orang yang dikasih kemudahan untuk tergantung what type of job kita. Terus jadi itu karena Mas Albanya punya posisi kebetulan ya sebagai supervisor ya di sini, jadi bisa bawa suami dan bawa istri dan anak. Nah terus setelah itu kalian ke sini, terus sudah ke sini. Tinggalnya di mana? Saat itu aku suami kan datang ke sini itu bareng-bareng dengan orang-orang Indonesia yang lain bertiga gitu kan. Nah jadi suami aku tuh share sama orang-orang Indonesia yang lain juga. Waktu itu sebelum kamu datang. Karena masih single ya kan, jadi share masih. Nah terus pas aku datang aku juga masih gabung tuh share sama mereka. Cuman setelah beberapa bulan kemudian kita kan namanya udah berkeluarga ya, pasti mau privacy. Jadi sendirilah gitu. Iya, jadi saat itu kita mulai misahin diri untuk ngerem. Berapa itu satu bulannya? Sekitar $700 deh kalau nggak salah. Zaman dulu. Dan itu basementnya itu besar banget, lebih besar dari rumah kita. Kalau boleh tahu nih, gaji supervisor di Burger King di sini berapa? Kalau ini zaman dulu ya, ini zaman suami aku datang ke sini itu
masih low wages, masih minimum wages kan, belum $15 tuh dulu wages zaman dulu. Masih berapa itu waktu itu? Itu masih $11 deh kalau nggak salah. Sekitar $11. Terus ya masih banyak lah punya saving money ya, gitu. Terus kamu kan belum bisa kerja tuh. Jadi aku udah bisa kerja kan, langsung open permit. Enggak, iya udah bisa kerja, tapi kamu langsung dapat kerjaan atau? Aku kebetulan pas suami aku invite aku ke Kanada itu, suami aku minta surat apa sih namanya? Apa sih surat apa sih namanya? Working visa. Oh enggak, untuk nge-submit kayak invitation letter gitu dari company, dari Burger King-nya gitu Burger ya. King untuk kalau misalnya kayak aku datang ke Kanada itu nanti aku akan kerja di Burger King. Oh, alasannya ada alasannya ya, invite-nya untuk apa kayak untuk gitu. bekerja di Burger Jadi King. datang ke sini langsung kerja sama suami bareng-bareng. Iya, sempat kerja, bagus sih ya. Tapi saat itu kendalanya aku nggak bisa bahasa Inggris. Terus akhirnya gimana itu? Jadi ya gitu. Kerja di belakang, kerja di kitchen, ya, terus bikin burger. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, tetap aja kan nggak bisa komunikasi. Kalau disuruh apa nggak tahu, kalau disuruh kagak mudeng, gue disuruh apa ngerjainnya apa, pokoknya susah banget. Disuruh cuci piring aja, "Could you please do the dishes?" Kan kalau bule ngomongnya "Could you please do the dishes?" Maksudnya, hah? Jadi gini ya guys, jadi orang di sini itu ya, kelihatannya udah pintar bahasa Inggris di Indonesia. Kuliah, dia juga kuliah. Tapi nyampe sini kayaknya kedengarannya yes. Jadi ya tetap harus benar-benar belajar gitu ya. Karena nggak biasa kan. Sebenarnya kalau disuruh baca, disuruh nulis kan bisa, tapi karena listening kita nih nggak biasa ngedengerin bule ngomong, ya kan, nonton movie itu juga nggak dibiasain ngomong, nggak dibiasain nonton film-film pakai bahasa Inggris. Jadi tuh listening kita tuh jelek banget. Jadi itu yang ngebikin sering nggak ngertinya tuh di situ. Ya, terus setelah itu ngerain rumah. Nah terus ngomong-ngomong, sekarang dari tahun berapa Ci? 2014. Berarti sampai sekarang udah 8 tahun, hampir 8 tahun ya. Belum pernah mudik. Dia udah beli rumah nih guys. Ya, itu semua kan Aci kerja sekarang, udah kerja. Sekarang kamu kerja di mana Ci? Aku kerja sekarang di Burger King lagi, di bakery. Dia sekarang kerja di bakery ya. Suaminya sekarang udah nggak kerja di Burger King ya, udah pindah ke warehouse. Nah, sama mail sorter, jadi di kantor pos gitulah. Katanya suamimu pernah kerja di konstruksi ya? Pernah. Itu kalau saya dengar konstruksi itu gajinya gede kan? Guys, berapa satu bulannya? Ya, bayar pajaknya juga banyak. Nah terus kalau di sini ya guys, jadi kerja yang lowest income itu sekitar kayak restoran, itu lowest income, Burger King, McDonald, KFC itu lowest income. Tapi kalau mau yang agak tinggi lagi, warehouse atau apalah gitu ya. Terus yang tinggi itu welder sama konstruksi, itu tinggi gajinya. Nah itu beberapa orang Indonesia juga kerja di welder sama di konstruksi ya. Kalau di konstruksi itu kan di sini cuaca itu nggak kayak di Indonesia kan, summer selamanya. Jadi nggak selamanya kalau konstruksi itu, semua ada kelebihan kan? Iya, ada kelebihan dan kekurangannya. Yes, secara finansial, secara wages itu besar uangnya, tapi it's covered. Ya, nggak full karena cuma bisa pada saat summer doang. Berarti kan sekitar bulan apa tuh? Mei udah mulai panas lah ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober akhir itu udah stop kerjaan. Suami aku tuh tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah. Dia tuh harus kerja. Kalau diem di rumah badan dia sakit-sakit. Jadi dia ngerasa kayak ya secara duit sih banyak. Sebenarnya nih ya kalau secara logikanya orang kayak aku ya gitu ya sebagai istri gitu. Why don't kerja 6 bulan, sisanya 6 bulan lagi istirahat di rumah. Why not like that? Tapi terus cari kerja yang matching, cuma butuh di winter aja. Susah juga. Nah, suami aku tuh tipikal yang nggak bisa begitu karena dia ngerasa kalau di rumah doang dia tuh badannya sakit-sakit. Terusnya lagi ya namanya uang. Yes, kita make a lot of money in summer, but ya sama juga memang udah kodarnya alam ya. Maksudnya kayak
setiap banyak pemasukan banyak, pengeluarannya juga banyak. Aku ngerasanya kayak gitu. Di sini kan ada banyak rumah, jenis rumah itu ada yang apartemen, ada kondo, ada townhouse, ada single. Nah, jadi sekarang kamu beli rumah apa? Single, townhouse? Townhouse. Oh, townhouse ya. Indonesia tuh banyak banget orang-orang yang punya rumah lebih bagus, sebenarnya lebih mahal dari rumah-rumah di sini gitu ya. Karena di sini tuh bisa dibilang kalau properti itu nggak yang mahal-mahal banget ya di Indonesia. Karena aku aja di Bandung aja tuh ada harga rumah 2M, 3M. Itu banyak. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget ya. Nah, kalau di sini ya bagus lah buat kita itu udah bagus banget ya. Nah, aku sih ya alhamdulillahnya di sini rumah nggak terlalu besar, tapi at least nggak stres, nggak ngerem dan nggak stres mikirin cicilan. Itu aja sih, karena aku kan cuma bertiga. Terus itu buat saving nanti. Iya. Mungkin keuntungan kita kan mungkin nanti harganya naik kayak gitu. Nah, terus kalau ngerem kan uangnya itu kebuang kayak gitu. Dan rental di sini juga lumayan mahal kalau kayak satu apartemen gitu. Satu bulannya cicilan sekitaran berapa itu? Tergantung harga rumah. Kalau harga rumah taruh ya, misalnya harga rumah sekitar 180.000, 1,8 M gitu ya kalau dirupiahin. Itu cicilannya kalau dengan DP 5%, itu cicilannya mungkin sekitar 800, 900. Tergantung, misalnya kalau kayak rumah aku mah cuma 1.600 ya, tinggal kalau di divided 25 tahun ya kurang lebih 800, 700. Udah cicilan, ada bayar listrik, bayar air, bayar internet gitu ya semua. Yang penting masih bisa nyimpan. Bisa, harus bisa nyimpan karena harus bisa nyimpan. Ya, karena kita tinggal di luar negeri Mbak, nggak ada yang bantuin. Kalau misalnya kita kenapa-kenapa di sini nggak punya saving gimana? Nah, terus kamunya ada nggak rencana Alba Family itu untuk pulang ke Indonesia one day kayak gitu? Oh, for good atau? Iya, for good. Atau mau di sini jadi citizen? Atau gimana? Kalau melihat usia ya. Usia sudah tidak lagi muda ya kan. Aku udah 31, suami aku udah 37. Ya kan, kalau dipikir-pikir kalau secara kehidupan tuh sebenarnya kita lebih suka di sini karena money easy to get di sini kan. Kalau di Indonesia aku belum tentu aku bisa kerja nggak di Indonesia. Nggak ada rencana pengen usaha atau apa? Ada rencana ingin usaha untuk passive income di Indonesia. Cuman ya itu kembali lagi kayak saat ini tuh kayak belum ada gambaran untuk pulang, belum tahu. Terus ini kalau di sini ada sebagai orang Islam ada ngaji atau kumpulan komunitas atau apa gimana sih? Kebetulan kalau aku memang punya komunitas ngaji ya kan, jadi aku setiap minggunya itu wajib ngaji. Jumat Sabtu itu udah emang aku kalau kerja itu pas interview aku selalu bilang Jumat Sabtu I have to have day off karena menurut aku ya dunia harus dikejar tapi akhirat juga harus balance kan. Itu jadi harus seimbang ya guys ya. Jadi antara dunia sama akhirat harus seimbang. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita lepas gitu aja, nggak ada ngaji, nggak ada ini tuh di sini tuh gampang banget ya. Bikin dosa tuh gampang. Pergaulannya udah. Sekarang kamu kerja seberapa jam dalam satu minggu, satu hari? Seminggu sehari mah ya 8 jam standar. Seminggu berarti? Seminggu sekitar 32 to 38, nggak sampai 40 jam. Nggak sampai 40 jam? Nggak. Jadi Sabtu Minggu libur? Nggak, Jumat Sabtu aku minta libur. Oh, Jumat Sabtu tuh kadang dikasih karena retail kan busy kan kalau Sabtu. Jadi tapi wajibnya itu Kamis Jumat aku harus libur. Oke, terus kalau Mas Alba itu penuh ya? Ada Mas berapa job? Mas Alba 2 job. Jadi satu yang mail sorter itu, yang satu lagi di warehouse. Nah jadi di warehouse itu dia 4 hari kerja, 3 hari libur. Sekarang Kansa umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Udah kelas berapa berarti ya sekarang? Kelas 5. Tapi sekolahnya di public school Public apa? school. Islamic school. Deket dari rumah, public school. Enggak pengen di Islamic school. Iya. Dari mana ini tadi? Pulang kerja. Oh, pulang kerja. Masih pakai seragam. Seragam koop ya, karena dimasakin masakan kalau nggak rental. Bye semuanya, gitu aja thank ya you for obrolan kali watching. ini guys. Ikutin terus ya vlog saya, masih banyak yang akan saya share tentang Kanada. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share biar saya lebih semangat lagi nge-vlognya.
Assalamualaikum.